Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Sya'roni dari kelas 11 TE3. Saya akan mempresentasikan tentang hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang selama pengujian prototip produk atau jasa dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum memasuki ke materi, izinkan saya menyampaikan beberapa kalimat. Saya di sini berpresentasi bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi membuat saya sakit hati. Baiklah, mari kita memasuki ke materi yang akan kita bahas yang saat ini. Yang pertama, pengertian dari pengujian prototip produk, barang, dan jasa. Pengujian prototip barang atau jasa merujuk pada proses evaluasi dan pengujian model awal atau versi percobaan dari suatu produk atau layanan sebelum diproduksi atau diluncurkan secara resmi. Tujuan ini adalah untuk memvalidasi desain, fungsi kinerja, dan kemampuan produk atau layanan. Layanan tersebut sebelum dikembangkan lebih lanjut atau diimplementasikan secara luas. Pengujian prototip barang atau jasa penting dalam proses pengembangan produk atau layanan karena memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah atau kekurangan sejak dini. Selanjutnya, manfaat dari pengujian prototip. Yang pertama, evaluasi desain. Pengujian prototip memungkinkan tim pengembangan untuk mengevaluasi kecocokan desain dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau dihentikan sebelum produk akhir dibuat. Dan yang kedua, masalah dengan menguji prototip, masalah teknis, kekurangan fungsi, atau lainnya dapat diidentifikasi dengan diperbaiki. Hal ini membantu mengurangi risiko menghadapi masalah serius di kemudian hari. Dan yang ketiga, pengumpulan umpan balik pengguna. Prototip dapat digunakan untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna potensial atau pemangku kepentingan lainnya. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami preferensi pengguna, kebutuhan mereka, dan menyesuaikan desain atau fitur produk sesuai dengan harapan. Lanjut ke hal-hal yang diperbolehkan selama pengujian prototip. 1. Pengujian fungsionalitas. Anda dapat melakukan pengujian untuk memastikan bahwa prototip berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Ini melibatkan memeriksa apakah semua fitur berfungsi dan berjalan dengan baik. Dan yang kedua, kinerja pengujian. Anda dapat melakukan pengujian untuk mengevaluasi kinerja prototip dalam berbagai skenario. Misalnya, dapat menguji seberapa cepat prototip merespon input atau seberapa efisien prototip dalam melakukan tugas tertentu. Dan yang ketiga, Anda dapat menguji keandalan prototip, melihat sejauh mana prototip dapat menjalankan fungsionalitas tanpa kegagalan. Ini melibatkan pengujian berkelanjutan dalam jangka waktu yang lebih lama untuk mengidentifikasi masalah atau kegagalan yang mungkin terjadi. Dan yang keempat, pengujian kompatibilitas. Anda dapat menguji kompatibilitas prototip dengan lingkungan atau sistem lainnya yang terkait. Misalnya, jika prototip berhubungan dengan perangkat keras lain atau perangkat lunak, Anda dapat memeriksa apakah mereka dapat bekerja sama secara harmonis. Dan yang kelima, pengujian keamanan. Jika prototip melibatkan pertukaran data sensitif atau fitur keamanan lainnya, Anda dapat melakukan pengujian keamanan untuk melihat sejauh mana prototip tahan terhadap ancaman keamanan. Ini melibatkan identifikasi kerentanan potensial dan mencoba untuk melanggar keamanan prototip. Dan yang keenam, pengujian pengguna. Anda dapat melakukan pengujian dengan pengguna atau kelompok pengguna yang relevan untuk mengumpulkan umpan balik mereka tentang pengalaman penggunaan prototip. Ini membantu dalam memahami kekuatan dan kelemahan prototip serta membuat perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan. Dan yang terakhir, pengujian skala kecil.
Jika memungkinkan, Anda juga dapat melakukan pengujian skala kecil untuk melihat sejauh mana prototip berfungsi dalam skala yang lebih besar. Ini membantu dalam mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul saat meningkatkan ukuran atau kompleksitas sistem. Selama pengujian prototip, penting untuk memiliki rencana pengujian yang terstruktur dan dokumentasi yang tepat untuk mencatat hasil pengujian dan temuan. Hal ini memungkinkan Anda untuk melacak kemajuan pengujian dan membuat keputusan yang informasional mengenai pengembangan prototip selanjutnya. Dan yang kedua yaitu larangan selama pengujian prototip barang atau jasa. Umumnya yang biasa diperlakukan termasuk yang pertama, tidak mengubah atau memodifikasi prototip tanpa izin. Dan yang kedua, mengungkapkan informasi rahasia atau rahasia dagang. Dan yang ketiga, tidak menggunakan prototip untuk tujuan yang tidak diperbolehkan. Dan yang keempat, tidak menjual atau mendistribusikan prototip. Dan yang paling terakhir, yang kelima, tidak merusak atau merusak prototip. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami dan selebihnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.